Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Hermanto dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas satu tema bersama, yakni perjalanan misi Paulus yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam penyebaran Injil pada abad pertama, paling tidak itu ada dua gereja yang paling berpengaruh. Yang pertama, gereja Yerusalem sebagai pusat, dan juga gereja Antioquia. Pada video yang pertama, misi Paulus yang pertama, kita melihat bahwa Paulus dan juga Barnabas bersama-sama dikhususkan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, yakni dari gereja Antioquia. Dan di sanalah untuk pertama kalinya misi Paulus dan Barnabas diutus. Nah, namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Injil mulai diberitakan, ketika iman sudah mulai bertumbuh, ternyata orang-orang yang percaya, khususnya dari kalangan orang Yahudi, menginginkan bahwa orang-orang dari non-Yahudi harus mengikuti adat istiadat mereka. Ini mereka mengatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat orang Yahudi, warisan Musa, kamu tidak diselamatkan. Nah, hal yang seperti ini justru menjadi persoalan pada gereja mula-mula. Mengapa demikian? Karena jelas Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan hal ini dan mereka mempertentangkan itu semua. Oleh karena itu, mulailah gereja saling berbeda pandangan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diputuskanlah untuk menemui rasul-rasul tadi yang ada di Yerusalem, yakni rasul-rasul yang merupakan murid-murid Yesus sendiri atau penatua-penatua yang ada di Yerusalem. Nah, sesampainya di sana ternyata perpecahan itu mulai terjadi. Khususnya bagian orang-orang yang berasal dari kaum Farisi, mereka ini mengatakan bahwa keselamatan didapatkan dengan mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Oleh karena itu, untuk melerai perpecahan ini, maka Petrus yang pada waktu itu adalah pemimpin gereja atau juru bicaranya, menyelesaikan suatu perpecahan ini dengan mengatakan bahwa keselamatan merupakan kasih karunia Tuhan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan pendapat memang berujung pada perpecahan dan tidak dapat dihindari. Namun keberanian, hati nurani yang murni, rendah hati dalam menyikapi suatu masalah akan menjadi titik tolak daripada penyelesaian masalah perpecahan dalam gereja-gereja. Hal ini harus dimulai dari para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, para penatua, diakon, dan sebagainya. Sehingga hati nurani yang murni, kerendahan hati harus dimiliki. Sebab memang sama seperti perpecahan yang terjadi kepada gereja mula-mula, perpecahan juga sering terjadi dalam gereja pada masa kini. Nah, Petrus mengatakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia, seperti yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa perpecahan yang terjadi, seorang kelompok yang mengatakan sunat bagian daripada syarat keselamatan harus merendahkan diri dan mengalah, karena ini adalah keputusan daripada sidang rasul-rasul
atau konsili yang pertama di Yerusalem. Nah, setelah mendapatkan jawaban ini, Paulus, Barnabas, serta bersama-sama dengan Silas dan satu lagi utusan dari gereja Yerusalem, mereka kembali pergi ke gereja Antiokhia. Sesampainya di sana, Paulus dan Barnabas ternyata berkeinginan untuk melanjutkan misi, yakni misinya yang kedua. Namun dalam perjalanan misi yang kedua ini, ternyata perpecahan yang sudah selesai antara gereja Antiokhia dan jemaat-jemaat yang berasal dari Yerusalem ini tadi, ternyata khususnya ada perpecahan antara Barnabas dan juga Paulus. Mereka saling berbeda pendapat. Perbedaan mereka adalah ketika Barnabas ingin mengajak serta Yohanes yang disebut Markus, keponakannya, untuk bersama-sama dengan mereka memberitakan Injil, dan Paulus menolak, sehingga mereka berbeda pendapat. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan pendapat dan kepentingan sering sekali meranda hidup kita. Entah itu karena politik, sosial, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, adanya perpecahan harus tetap menjadi fokus utama, yakni tujuan yang pertama-tama. Sama seperti Paulus dan Barnabas, tetap ingat tugas mereka, yakni memberitakan Injil. Demikian juga kita sekalipun berpecah harus tetap ingat tugas pemberitaan Injil. Makanya dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus dan Barnabas mereka berpisah. Kalau Barnabas dan Markus itu menuju pulau Siprus, sementara Paulus membawa serta Silas mengelilingi Syria dan Kilikia. Perbedaan pendapat hendaknya tidak menghalangi rencana Allah untuk memberitakan Injil. Oke, sekalipun kita misalnya berbeda pandangan, kiranya rencana Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, Injil kepada segala makhluk, tidak kita hentikan dengan perpecahan, melainkan tujuan kita tetap memberitakan Injil. Jadi permulaan perjalanan Paulus mengunjungi jemaat yang telah ia layani di misi yang pertama, dan selanjutnya ia mendapatkan suatu penglihatan dalam mimpi. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa adalah seorang Makedonia yang berdiri di sana dan berkata kepada Rasul Paulus, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, ini menjadi cikal bakal perjalanan misi Paulus yang kedua. Oleh karena apa? Oleh karena di Makedonia lah Paulus selanjutnya memberitakan Injil. Ini ia memberitakan Injil di benua Eropa. Kalau gereja awal misi yang pertama berfokus di Asia, nah sekarang Injil khususnya bagi Paulus menyebar ke Eropa. Hal ini diawali dengan suatu perjalanan misi yang pertama, yakni Paulus ke Eropa di kota Filipi, yang menjadi cikal bakal jemaat Filipi, yang mana nanti Paulus menuliskan surat kepada mereka. Nah, selanjutnya perjalanan misi itu berlanjut ke Tesalonika, yang menjadi juga jemaat di Tesalonika. Kemudian berlanjut ke Berea sampai ke Athena, kemudian tinggal beberapa bulan di Korintus, kemudian lanjut lagi ke Efesus, ke Kaisarea, dan kemudian akhir daripada misi dan perjalanan misi yang kedua, yakni ke Antiokhia. Karena tadi berangkat dari Antiokhia dan berakhir di Antiokhia. Jadi perjalanan misi yang pertama juga berangkat dari Antiokhia dan kembali ke Antiokhia. Demikian juga perjalanan misi yang kedua berangkat dari Antiokhia dan berakhir di Antiokhia. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan Paulus yang kedua ini? Yang pertama, sekalipun ada perpecahan di dalam jemaat, ada perpecahan di antara para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para majelis,
hendaknya tidak menjadi penghalang rencana Allah untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Artinya, sekalipun kita berpisah, terpecah-pecah, kita tetap ingat satu, yakni memberitakan Injil. Karena Injil adalah keselamatan Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian semua orang, entah itu orang Yunani, entah dari suku manapun. Marilah kita ingat dan merendahkan diri kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, diakon dan sebagainya, untuk selalu rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salam.